Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok ke-6 akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Kami di sini akan membahas mengenai tantangan Muhammadiyah memasuki revolusi Society 5. Oke, next. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Ada Dieta Andaristi, Pocaontas Manuputi, Irene Tanot yang tidak sempat ikut presentasi karena berhalangan, dan Nur Kusna, serta Martin C. yang juga tidak sempat ikut presentasi karena berhalangan. Kemudian selanjutnya saya akan menyerahkan waktu kepada pemateri pertama, yaitu Nur Kusna. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja, Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial, memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Pembelajaran dan inovasi hari ini adalah kreatif dan inovasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Kerangka ini menunjukkan bahwa berpengetahuan melalui core subjek saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan kemampuan kreatif, kritis, berkarakter kuat, atau bertanggung jawab, sosial toleran, produktif, adaptif. Di samping itu didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial, memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 dan internet on things atau internet untuk atau kecerdasan buatan, data dalam jumlah besar, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang kedua, Muhammadiyah dan Society 5.0. Pada era digital dan revolusi industri 4.0, Muhammadiyah kian dinamis, bertahun untuk menegeri, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan amal usahanya di bidang pendidikan, menyehatkan warga bangsa dengan berbagai rumah sakit dan klinik. Selain itu, memberdayakan sosial ekonomi masyarakat dengan berbagai panti asuhan, lazimo, dan gerakan sosial ekonominya. Jejaring manajerial dan sosial Muhammadiyah kian mendunia dan mendapat rekognisi internasional sebagai organisasi modern. Yang ketiga itu humanisasi peradaban. Revolusi industri 4.0 diawali penemuan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur sekitar 2011. Revolusi ini diantaranya ditandai dengan komputerisasi dan digitalisasi. Manufaktur meningkatkan volume data, kekuatan komputasi. Era ini berdampak sangat signifikan pada kehidupan manusia, kemajuan sains dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Berikut robot cerdas ternyata mulai menggantikan dan mendegradasi peran manusia. Internet of Things atau IoT, munculnya big data, pencetakan 3D, AL, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, dan mesin pintar membuat hidup manusia kurang bermakna. Manusia teralienasi dan termarginalisasi. Gagasan Society 5.0 mulai digulirkan Jepang dengan menawarkan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia. Konsep ini memadukan posisi sentral manusia dan berbagai aktivitas kehidupan berbasis teknologi. Bila revolusi industri 4.0 mengandalkan kecerdasan buatan atau AL dalam menyelesaikan berbagai hal, Society 5.0 memfokuskan kepada komponen membuat keseimbangan antara kemajuan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang menghubungkan dunia maya dan dunia nyata. Internet bukan hanya sebagai informasi dan teknologi
jaringan, melainkan harus difungsikan juga untuk menjalankan, memaknai kehidupan. Society 5.0 diharapkan menjadi tonggak sejarah humanisasi peradaban. Masyarakat dunia memang sedang merindukan peradaban baru yang lebih humanis dan bermakna, bukan peradaban yang mekanistik. Selanjutnya saya berikan pada materi selanjutnya, yaitu Kadi. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan membacakan tentang penubuhan gerakan humanisasi peradaban, idealnya menjadi gerakan kemanusiaan masyarakat di dunia, diserukan menjadi sains dan teknologi sebagai sarana aktualisasi nilai kemanusiaan, merengkuh kemuliaan dan kebahagiaan sejati dengan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan. Humanisasi peradaban dapat dimulai dari pengembangan sistem pendidikan holistik integratif, sistem yang memadukan trilogi iman, ilmu, dan amal saleh, menyeimbangkan orientasi didaktik integratif. Muhammadiyah dapat berkontribusi strategis dengan penangguhan gerakan sosial, istilah ilmu sosial profetik yang dipopulerkan oleh kontafsir ayat 100 dimaknai supaya pemanusiaan masyarakat. Jejaring amal usaha pendidikan Muhammadiyah diorientasi ke arah humanisasi peradaban tersebut. Namun, humanisasi peradaban melalui proses pendidikan haruslah terintegrasi dengan gerakan liberasi dan transendensi dengan kecerdasannya. Manusia menjadi pencipta mesin-mesin perang, senjata, pemusnah massal, dan pengeksplor alam, sehingga humanisme yang ditawarkan Barat justru mendeklarasi kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, berbasis Pancasila, humanisasi harus dilandasi iman dan nilai ketuhanan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah harus terampil memberi pencerahan kehidupan beragama agar agama berfungsi optimal sebagai transformasi sosial, spiritual, dan moral, sekaligus berperan sebagai perekat persatuan dan persaudaraan bangsanya. Selanjutnya, kesiapan Muhammadiyah memadukan dengan merapatkan barisan, energi ke segala potensi dan sumber daya. Kesiapan Muhammadiyah memasuki Society 5.0 penting dilakukan dengan menerapkan barisan, menyinergi segala potensi dan sumber daya, dan meneguhkan gerakan sosial keagamaan yang mengakar dan mengaliri denyut nadi kehidupan umat dan bangsa. Modal sosial dan intelektual Muhammadiyah untuk menyambut dan memaknai Society 5.0 sangat besar. Oleh karena itu, rekognisi dan ekspektasi masyarakat, bangsa, dan dunia terhadap Muhammadiyah juga sangat tinggi. Modal usaha, rekognisi, dan ekspektasi untuk itu merupakan kekuatan penggerakan perjuangan Muhammadiyah yang perlu direspon dengan spirit dan diwarisi oleh KH Ahmad Dahlan. Peradaban profetik sebagai solusi terhadap tantangan Society 5.0.
Selanjutnya, next. Mengurangi makna tajwid Muhammadiyah di era 5.0. Etos penggerakan Muhammadiyah pertama diwarisi oleh kemurnian ajaran Islam. Muhammadiyah berusaha menafsir dakwah Islam sesuai dengan ajarannya. Paham agama yang diyakini Muhammadiyah tidak hanya bersifat sosial yang banyaknya amal usaha Muhammadiyah baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, kepemimpinan ataupun dalam hal keagamaan. Muhammadiyah selalu memberikan ruang dan gerak untuk siapapun bisa berkesempatan berpartisipasi dan berkontribusi di dalamnya. Selama memiliki komitmen, kepastian, dan kapasitas yang dibutuhkan, aktivisme sosial menjadi Muhammadiyah memiliki gerakan sosial yang inklusif atau terbuka, transparan, dan keseimbangan untuk semua orang, tidak sentralistik kepemimpinan dan tetap mengedepankan konsep kepemimpinan kolektif kolegial. Tajwid Society 5.0 era Society 5.0 atau yang dikenal dengan Super Smart Society disrupsi akibat dari industri 4.0 yang berdampak pada kompleksitas dan kekhawatiran tergerusnya nilai-nilai karakter manusia. Pada era Society 5.0 memposisikan komponen utama adalah manusia mampu menciptakan nilai baru dalam pengembangan teknologi, dapat memanfaatkan informasi digital menjadi sumber peluang dan nilai kehidupan. Peranan Muhammadiyah terhadap era tersebut tentu harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan nilai dan penangguhan sebagai modal utama. Selanjutnya, membangun nalar tajwid tersebut, tentunya Muhammadiyah memerlukan melakukan nalar tajwid secara holistik melalui karangan awal yang dibangun melalui penajaman nalar. Intelektualisasi yang berfungsi sebagai jalan utama menuju gerbang itihad. Dalam itihad diperlukan wawasan yang luas, mengakar, dan kritis mengenai persoalan yang ada. Dengan adanya nalar intelektualisasi akan berdampak pada epistemologi keilmuan yang berukur dan tepat, sehingga nalar akal akan beroperasi dengan adaptif sebagai jalan melakukan tajwid di era 5.0. Muhammadiyah bisa melalui jalur pendidikan yang akan menumbuhkan kepercayaan, kecakapan abad 21 diantaranya kemampuan literasi sains, informasi, finansial, budaya, dan kewarganegaraan.
Dengan kemampuan itu diharapkan kader dan warga Muhammadiyah dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan dinamika sosial dengan memaksimalkan potensi agar bisa menghasilkan kreativitas dan inovasi. Maka tajwid di abad kedua selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pada setiap penghujung ratusan tahun, Allah akan mengutus untuk umat ini orang yang akan mempengaruhi agama mereka. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat kami simpulkan bahwa di dalam era industri 4.0, ke society 5.0 harus berfungsi sosial sebagaimana bimbingan dan berbagai pertumbuhan yang mempersiapkan dan membuka serta membentuk disiplin hidup. Fungsi pendidikan ini dapat dicapai melalui transmisi baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non-formal. Karena di setiap era harus memiliki perkembangan teknologi yang semakin maju atau sangat maju. Society 5.0 pertama kali dicetus oleh mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe pada pameran teknologi di Hanover, Jerman pada Maret 2017. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, cukup sekian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk itu kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.